Menurutmu, apakah Gojek yang membunuh Tanya Budi? Tiga, dua, satu, action. Selamat datang, Bro Budi Karmul. Kamrul. Kamu siapa? Kamrul. Kamrul. Ini nama Kamrul dari mana ini? Orang tua, bro. Orang tua. Siap. Tapi sepertinya orang tua beliau ini mantan wali kota Palopo ya? Bupati di Kabupaten Luwu. Wali kota. Beda ya? Tapi dulu sempat di salah satu yang dimekarkan oleh almarhum di Palopo. Almarhum yang mekarkan dulu itu? Satu Luwu dulu, kemudian pemekaran sampai akhirnya sekarang jadi 4 kabupaten. Beliau yang salah satu orang yang memperjuangkan dan menandatangani persetujuan untuk rekomendasi dan lain-lain. Oke. Bisa dibuka maskernya dulu supaya kita bukannya ini harus ya menjaga tidak. Tapi sudah meter. Udah jalan 1,5 meter ini. Udah lewat ya. Makanya saya pilih mejanya yang 1,5 meter. Biar orang tahu ini. Siap. Kita ditodong ini kayaknya. Oke, Om Budi ini terkenal dulu di zamannya di tahun 2012 ya? Iya, 2012. Mendirikan namanya Tanya Budi. Salah satu brand yang keren sekali pada saat itu. 2012 kita udah lama sama-sama ya. Iya. Berjuang Kampung Merdeka berdarah-berdarah juga kita starting ya. Jadi Tanya Budi merupakan jasa antar jemput yang delivery dan yang paling hits dulu delivery makanannya, tapi ordernya lewat mana itu pada saat itu? Dulu masih BBM masih ada nggak? Pas pemasarannya lewat Twitter ya? Twitter. Update-nya di Twitter 2012, kemudian pemasarannya BBM kita sampai 4 BBM bro untuk menampung chat semua ini. Chat. Tapi pelanggan. 2012 berarti pada saat itu Gojek lagi ngapain ya? Gojek sama sih, kayaknya dia juga mulai, tapi saya mungkin bersamaan atau gimana, dia udah mulai jalan juga, tapi saya nggak melihat bahwa penetrasinya ke aplikasi. Kalau saya betul-betul pengalaman pribadi, merasakan betul kemanfaatannya, kemudian tidak memikirkan bahwa the future, masa depan bisnis aplikasi itu seperti ini. Dulu cuman mengejar bantu orang, support orang, dapat closing, dapat margin, mempekerjakan orang, tidak sampai berpikir IPO yang bahasa kerennya sekarang. Dulu cuman berpikir ya bagaimana bisa bantu orang dapat selisih, kemudian bayar untuk kehidupan sehari-hari dan menikah. Dulu kan targetnya dulu begitu kan. Sederhana banget. Oke, soalnya ini Tanya Budi, kita ngobrol masa lalu sebenarnya ini. Kita menceritakan apa lagi kemeriahan masa lalu ini. Yes. Jadi saya mau bertanya ini sedikit tajam, guys. Udah tajam juga. Jadi menurutmu apakah Gojek yang membunuh Tanya Budi? Membunuh enggak. Sebenarnya Gojek adalah inspirasi saya sebenarnya. Meskipun saya nggak tahu apakah yang duluan siapa ya, tapi setelah berjalan belajar, saya seperti melihat bahwa oke lah, dia ini adalah patron keberhasilan new economic model dalam bisnis saat ini. Dari sesuatu hal yang sederhana, kemudian saya juga melihatnya waktu sama seperti apa yang saya lakukan. Cuman saya tidak melihat ini lebih luas. Waktu itu saya cuma memikirkan Makassar, bagaimana saya menguasai pasar Makassar dan lain-lain. Tapi buktinya Anda keluar sampai ke Bandung, sempat Jakarta. Juga sempat ke Bandung. Cuman waktu itu nggak memikir growth yang sampai sebesar itu. Dulu saya sempat memang ke Jakarta, Bandung, Surabaya bahkan di daerah-daerah lain juga request. Tapi pikiran saya ya sederhana, cuma mengantarkan itu aja, tidak sampai memikirkan bahwa ada value yang lebih daripada itu. Sederhana sekali bro, cukup memikirkan bagaimana margin dari situ ada selisih, kurirnya atau mitranya bisa kita berdayakan dan lain-lain. Nggak sampai kepikiran bahwa ada pendanaan seri A, B, C, investor dan itu tidak pernah saya bayangkan ketika
Gojek hadir, Grab hadir, kemudian mendapatkan pendanaan A, B, C, D dan jumlahnya wah, saya pikir wow ini ada ya seperti ini ternyata. Bagaimana perasaannya pada saat itu bahwa Gojek, Grab sudah mau masuk Makassar sementara Anda ini kan pada saat itu Tanya Budi, apalagi ya tidak ada pilihan lain untuk pemesanan makanan online selain Tanya Budi. Ada sih yang baru-baru keluar. Maksudnya ada apa? Apakah pada saat itu Anda tidak begitu gelisah? Sangat karena bro, ini sangat banget. Langsung sangat mempangkas Justru sebenarnya, piringnya. Menusuk banget ya kayaknya. Jadi memang sudah mempersiapkan diri. Saya sampai mendevelop semacam e-commerce yang COD. Jadi e-commerce. Apa itu COD? Cash on delivery. Oh, COD ya. COD. Jadi sudah saya buat konsepnya. Saya bilang saya harus berinovasi sebelum mereka datang. Jadi saya udah booming di sana. Saya juga udah siap-siap. Wah, ini harus lakukan sebuah inovasi nih. Nah, pengalaman inovasi saya fakultas hukum. Nggak paham yang namanya teknologi dan lain-lain. Tapi flow saya bisa jelasin detail. Flow bisnis frame-nya itu saya bisa tahu. Nah, menerjemahkan ini ke tim IT yang waktu itu pengenalan saya hanya teman saya terbatas. Orang-orang yang di sekitar saya itu tidak banyak mengenal yang bahasanya tentang startup lah gitu. Ada satu orang yang bisa buatin ini enggak? Disanggupin. Akhirnya dicoba di develop, tapi developnya lama. Biayanya menguras energi dan begitu jadi tidak seperti yang diharapkan. Habis uang. Yes, that is. Habis uang. Habis uang, habis energi dan ya sedihnya waktu itu saya betul-betul merasa bahwa ini lahir dari rahim saya harus perjuangkan, tetapi tidak seperti yang saya harapkan kejadiannya. Dan pada saat itu bagaimana? Itu terjadi 3 kali, bro. Habis berapa? Banyak lah, bro. Tapi intinya pada waktu itu saya sampai stres bro. Saya akuin saya stres sampai muntah. Mikirin, aduh kok gini ya. Uang habis, energi, tenaga. Apalagi udah punya anak masih kecil. Kemudian pas mau mencoba ngejalaninnya nggak seperti yang diharapkan. Karena bukan menyalahkan talentnya, mungkin pengetahuan di sekitar saya pada waktu itu hanya terbatas pada wilayah Kota Makassar pada saat itu. Iya, para teman-teman di developer dan lain-lain nggak begitu banyak lah pada tahun itu, bro. Kalau sekarang wah udah jago-jago. Sekarang sudah jago-jago semua. Nah, pengalaman itu. Nah, akhirnya ya merasa dengan seperti itu, saya akhirnya mencoba untuk bertahan. Caranya? Ya mencoba untuk meminimalisir flow-nya dia tetap jalan. Jadi dari jumlah kurir yang banyak. Berapa jumlah kurir terakhir? Dulu kita sampai 75.000 order, bro. Jumlahnya secara keseluruhan sampai saya give up pada waktu itu. Pada waktu itu kepikirannya bahwa saya sampai puncak, saya mencoba untuk menjadi customer, mengorder. Kemudian saya ngomong sama salah satu kurir, terus kurir saya ngasih flyer rekrutmen Gojek. Dia ngomong gini, Pak, saya udah dapat tawaran baru lagi untuk ini, gimana? Saya ngelihat apa aja yang ditawarin. Itu dapat aplikasi, baju, helm, handphone pertama kali, kemudian dapat bonus dan lain-lain. Kemudian mereka masih bertahan, sekitar 15 orang lah bertahan dari jumlah yang banyak. Akhirnya berapa banyak dulu pada saat itu? Dulu sebanyak 40 ya. 40 akhirnya jadi 5, terus akhirnya jadi 3, akhirnya jadi 1. Satunya ini ya dia yang ngomong begini, Pak, saya tetap menemani, Pak, nggak ada lagi, Pak, karena saya ngerasa Bapak lah yang menginspirasi kita dan lain-lain. Saya akhirnya bilang gede, saya bertahan pikir wah dulu sampai kapan nih dia mau bakar uang. Saya pikir mungkin 3 bulan kali ya. Kok 3 bulan? Saya bertahan, masih achieve, masih jalan, bertahan open order dan lain-lain. Tapi begitu lama kok 5 bulan enggak, napas justru masih panjang ini napasnya. Akhirnya saya bilang oke, saya ngomong sama istri, gimana nih? Kita kayaknya kelibas deh kayak gini. Saya udah ngabisin ini untuk develop kayak gini, kalau saya terusin kita akan ini. Nah, saya sempat drop di situ, tapi drop saya adalah saya belajar apa sih yang mereka lakukan.
sempat sakit pada itu. Sakit bro, pasti sakit. Berapa lama masa? Sakit saya 1 mingguan lah, 1 mingguan artinya nggak kan bulan. Bukan hanya bro sendiri yang alami seperti ini. Nah, sakit Pak bisa sebulan. cerita pada saat itu yang sampai bilang. Nah, jadi ini kan Tanya Budi waktu tahun 2012, 2000 sampai 2014, publik menceritakan bahwa Budi ini menikah karena apalagi dreamsnya pendek banget ya pada itu. Dreamsnya pada saat itu, kita kan masih pada saat itu memang punya impian untuk segera menikah muda pada saat itu. Iya, jadi goals terbaik lah pada waktu itu. Nah, ada cerita mungkin bisa dicerita ulang karena seperti milenial belum tak milenial apa generasi Z. Jadi pada saat itu mau menikah tidak ada biaya, bahkan karena cerita yang keluar ini uang sisa di laci ini yang disedekahkan. Udah banyak banget lah. Jadi memang pada saat prosesnya itu sakit lah, bukan sakit hati ya. Maksudnya sampai kepikiran susah tidur dan lain-lain. Saya sampai ngebayangin bahwa saya pada waktu itu muntah karena tekanan. Pagi-pagi ini bro, wah, gue kayaknya kebawa nih. Akhirnya 1 minggu saya mencoba untuk menangkan diri, udah close order, tutup bendera, kita tutup. Akhirnya saya merasa bahwa ini apa ya, sesuatu hal yang unik. Kalau kita lawan dia dengan sistem harga dan lain-lain, oke, kalau kita fair, ya kan. Tapi ini ada instrumen suntik modal dan lain-lain. Ini apa ya? Sementara kok semakin tumbuh, banyak penggemarnya. Dan lain. Akhirnya saya bilang, jangan dilawan ini harus belajarin. Akhirnya saya pelajarin. Masuklah saya di komunitas startup, kemudian yang bikin pahit diundang Google untuk bicara failure, kegagalan. Itu aduh. Waktu itu gerakan 1000 startup ya. Tapi karena ada memang gitu orang-orang yang gagal. Manggil, jadi saya dipanggil bicara menceritakan kegagalan. Jadi tambah pahit bro. Ini saya belum reda, tapi disuruh bicara tentang kegagalan. Jadi saya di briefing, Pak Bud, gerakan 1000 startup, Bapak kami minta untuk bicara tentang failure, kegagalan. Saya 2 hari mikir approving itu. Saya ngomong sama istri, ini apa ya? Akhirnya saya bilang, ya udahlah, gini aja deh. Saya menganggap bahwa kegagalan ini adalah inspirasi juga, supaya orang-orang tidak mengalami fase yang sama di saya. Saya positifin begitu, dan kemudian saya mau memperlihatkan bahwa, bro, model bisnis sekarang udah berubah. Ayo ganti, switch. Ayo, nah di situ spiritnya saya bilang, oke, gua aja deh yang nelan, karena dulu dulu bangkit juga karena masyarakat. Sekarang saya harus memberikan sebuah pelajaran bahwa kegagalan jangan sampai seperti ini. Ini loh yang saya lakukan dulu begini, jangan ikutin ini. Nah, jadi akhirnya bawalah materi kita di sini. Akhirnya orang Jakarta suka, dipanggil lagi ke Jakarta bro. Cerita gagal. Iya. Oh, bilang, waduh, kacau. Tapi yang cerita gagalnya itu Tanya Budi. Yes. Itu seperti kayak, ini saya kok berhasil bisa menginspirasi, gagal pun menginspirasi juga. Saya bilang, ini apa? Akhirnya saya mencoba untuk belajar berpikir positif. Jadi memang banyak baca buku, kemudian melatih mental dan lain-lain. Ya sudah, akhirnya saya approving bahwa saya saya kalah, tapi saya belajar. Saya kalah, saya belajar beradaptasi. Tapi setelah Tanya Budi kan ada masa di mana menenangkan. Terus apa lagi dilakukan setelah menenangkan diri? Oh banyak bro, banyak banget hal yang saya develop. Saya itu sebenarnya suka sekali mengaktualisasi project. Contoh kayak banyak sekali. Saya buat sorban, sistem online berangkat umroh aman. Dan ayo bantu masjid. Ada bantu masjid.com, kemudian ada banyak project. Yang ini aja saya sekarang lagi garap 4 project. Jadi memang akhirnya karena saya by action, jalanin, jangan dipikirin, gagal, coba, kalau ini berhasil ya pivot, pindah lagi kayak gitu. Tapi menurut saya ini Tanya Budi, kan saya lihat ini tiba-tiba saja Instagramnya aktif. Oke. Dan tiba-tiba saja diumumkan kalau saya aktif lagi. Kemana aja sebelumnya itu? Saya ada 2 Instagram sebenarnya. Tanya Budi
Tanya Budi Instagram itu sebelum hype soal Instagram ya kita bikin aja. Ternyata banyak yang follow ribuan ya, tapi saya nggak aktif promote di situ dan lain-lain. Instagram saya ya Budi Kamrul, itu betul-betul pribadi dan tidak di publik, orang-orang di sekitar aja lah gitu. Nah kehadirannya kemarin tuh kaget aja saya pas orang lagi main Instagram. Dulu saya kayaknya ada akun. Begitu saya ngeliat, ya kayaknya perlu diposting bahwa oke, saya hadir kembali. Ini mempertegas eksistensi aja bahwa kita ini sakit tapi nggak mati. Jadi sampai sekarang masih menganggap Tanya Budi belum mati? Belum. Mau kemana memangnya? Nggak tahu. Saya sih sebenarnya ya untuk main ke delivery ada sih panggilan-panggilan karena expert di 7 tahun di delivery itu ada pengalaman tersendiri. Saya kepikiran ya sebenarnya mau jadi konsultan untuk delivery juga. Siapa yang mau panggil ya kan? Tapi bisa jadi konsultan kegagalan kan? Kegagalan ya. Tapi kalau ada orang yang main bisnisnya ada deliverynya, kadang saya ngasih advice. Nggak bayar, bro, jangan diginiin. Untuk cost meminimalisir ini kayak gini. Kayak sekarang yang era sekarang nih, orang kan pivot ke delivery semua rata-rata. Ya saya ngasih advice, bro, untuk meminimalisir cost, jaraknya harus segini, harus ditetapkan segini. Karena kalau nggak segini nanti akan masuk ke cost produksi. Jadi ngasih itu insight. Tapi yang saya tahu profilnya ini setelah masa indahnya bisnis itu. Masa indahnya. Ada masa indahnya. Kan itu setelah kita jatuh ada masa indahnya memang juga kita. Jadi pada saat itu saya lihat ini masuk ke konsultan politik lagi. Sorry. Kayaknya bukan sebelum itu. Menjadi fokus ke advokat dulu. Lawyer. Jadi sebenarnya pada saat itu memang ngejalanin semua. Saya nggak tahu apakah ini bakat atau apa. Saya memang nggak tenang orangnya. Saya jam 4 itu udah bangun. Sholat tahajud, sholat subuh, nggak tidur sampai pagi. Kemudian jam 10 tidurnya itu jam 11 sampai zuhur. Itu kebiasaan. Jadi kalau orang ngelihat kok tidurnya jam 11, sebenarnya ya saya bangunnya jam 4, jam 3 gitu. Karena sunahnya memang tidur di zuhur jam 11. Ikutin pola itu. Nah, saya itu banyak sekali yang di kepala. Jadi advokat itu sebenarnya meneruskan apa yang dilakukan oleh almarhum. Kayak gitu. Saya coba ikut tes, ikut sekolahnya, lulus. Alhamdulillah. Nah begitu jadi advokat, di serempet soal politik saya juga paham tentang geopolitik, strategi dan lain-lain. Ya kebantu temen lah ceritanya. Tapi nggak diseriusin, advokatnya tidak diseriusin, politiknya diseriusin kalau dipanggil gitu sama bayarannya pas. Karena nggak banyak yang tahu bahwa saya man of orang di balik layar dari kandidat ini. Karena saya nggak nge-publish itu. Dan nggak publish. Iya. Apakah ini terserah mau dijawab atau tidak? Terserah mau dijawab atau tidak. Pertanyaan saya kan sebagai konsultan politik ini, ada beberapa. Apakah memang ada di balik pendukung yang pemilu dulu yang 01 dan 02 berarti main di dua kaki? Main satu lah bro. Profesional tapi profesional. Saya main di zamannya Pak Syahrul Yassin Limpo. Ya. Wah, gitu. Masih zaman Twitter dulu. Ya, saya sampai pernah trending topik Word 11 hashtag, bro. Itu mainannya. Mainannya. Dulu jadi ternyata orang-orang main copywriting, istilahnya sekarang. Dulu itu mainan saya. Kayak gitu. Nah, akhirnya pulang ke Makassar, bahas soal copywriting, persepsi, isu, kemudian branding, personal branding. Kita main di situ. Oh, dulu di Jakarta ya? Sempat kuliah di Jakarta, tapi itu sebelum Tanya Budi lahir. Pas saya pindah ke sini masuk. Jadi sebelum Tanya Budi lahir memang konsultan politik. Dulu bisa dikatakan seperti itu. Nanti kapan ini parameternya dikatakan konsultan politik atau ada memang sertifikat atau enggak juga sih. Bisa cukup mengakui saja bilang saya ini konsultan politik. Pada saat itu ditransfer, bro. Karena kalau nggak bernilai ya kasih advice biasa. Kita punya, setiap orang punya pandangan politik. Tapi strategi, branding dan lain-lain itu akhirnya saya bisa monetizing dengan baik, orang menghargai itu. Oh gini, oke,
coba deh lu. Mau tanya ini, kalau orang konsultan politik itu apakah dibayar di awal atau nanti menang? Ada strateginya, bro. Ada banyak. Banyak instrumennya lah. Banyak instrumennya. Tapi kalau kita udah dapat brandingan, orang udah kenal, tahu cara kita kerja dan tahu ini pernah dimenangkan oleh ini, itu tersebar di internal mereka, dia tahu. Tapi kalau misalnya ada yang misalnya soal bayar di depan atau tidak, saya kadang approve dulu di depan, kemudian ada beberapa price, kemudian nanti goals berakhir, tambahan untuk keberhasilan. Kayak gitu. Saya nggak corporate sebenarnya, lebih ke personal aja. Yang tahu personal aja. Iya, personal aja. Mereka dapat informasi dari mana, kemudian kontak, ngobrol. Karena saya nggak mengeksplor itu lebih dalam, cukup mainan biasa aja, bukan diseriusin betul-betul tiap hari untuk itu. Tapi kalau bagi yang tahu, langsung dia gini. Dan itu memang sesuatu hal yang alamiah karena saya belajar hidup lingkungan politik dari bapak menjabat, tahu strategi bagaimana menghadapi komunikasi massa dan lainnya, itu dari lahir memang sudah seperti itu. Dari bapak memang. Aja di almarhum keliling Tanah Luwu, keliling kunjungan kerja, saya ada satu tempat di belakang. Jadi dulu mobil Pajero ada satu tempat duduk di belakang itu khusus untuk saya. Disitulah saya mempelajari, gini ya. Bagaimana kebijakan itu bisa diterima, bagaimana komunikasi bupati itu sebaiknya seperti apa, memanage ini seperti apa, dan itu alami sejak saya SMP. Begitu akhirnya ini saya coba, begitu ada trouble ini, cara komunikasikannya seperti ini. Ini kan sekarang terjadi gejolak dan lain-lain masalah cara komunikasi politikus. Publik yang kurang, maksudnya bagus tapi menyampaikannya, cara menyampaikannya, framingnya, narasinya yang salah. Mau tanya. Siap. Apakah bro ini terlibat di pemilihan wali kota terakhir ini di Makassar? Yang ini secara tidak langsung terlibat. Ke salah satu. Tapi tidak mau dipublish. Janganlah. Jangan. Apa alasannya tidak mau publish seperti itu? Saya nggak mau itu menjadi sebuah kunci jalan hidup. Karena ada beberapa orang yang menganggap ini gue nggak makan kalau nggak dari sini. Jadi bro ini nggak makan dari situ? Bukan nggak makan dari situ, tapi bukan sebagai jalan hidup. Tapi kalau dibutuhkan, ayo. Bukan menjadi sebuah pekerjaan utama, bro. Karena itu kalau dijadikan pekerjaan utama, kita baper kalau nggak dapat itu, atau kandidat kita dukung kalah, kita baper. Nah, saya nothing tulus aja, saya profesional, mendampingi, framing dan lain-lain sampai pada titik menang, jalan. Mau tanya ini, apa perasaan Anda apabila kandidat Anda kalah, padahal Anda kan sudah menerima transferan di awal? Pertama saya baru 1 kali kalah. Selama menjalani ini. Wes, ini bisa clickbait ini. Tuh Bu, selama menjalani ini harus dihitung langkahnya, jangan sampai baru 2 kali, 1 kali kalah. Kurang lebih 8 kandidat. 8 kandidat, baru 1 kali kalah. Kalahnya itu pun di KPU menang, secara angka menang. Kemudian terjadi perselisihan, masuk ke sidang pun juga menang, tapi saya nggak tahu di pelantikan yang dilantik bukan. Jadi saya menganggap saya masih tetap menang karena dari selisih suara dan itu bisa dibuktikan. Ada ini, kemudian ada putusan menang, dan ini bukan saya kalau dibilang kalah ya, kemenangan saya sebenarnya ukurannya dilantik sih. Jumlah suara sih. Karena kalau untuk kecurangan dan lain-lain itu di luar dari saya, meskipun saya juga mengontrol itu kayak gitu. Saya mau tanya ini, saya akan lihat Instagram dan kegiatan sehari-harinya. Sedekat ini apa? Boleh minum gak? Silakan. Tegang sekali. Gimana? Mau tanya ini, saya kan sudah kepoin ini aktivitas sehari-hari bro ini. Sedekat apa bro dengan Ketua HIPMI Sulsel? Yang sekarang? Pak Herman? Iya. Waduh, brother, saudara, seperjuangan, teman hidup, teman susah, teman berhasil, semuanya lah. Guru kakanda juga iya. Ya kenalnya juga nggak sengaja. Mungkin karena Pak Herman juga sampai, dia kan lembaga konsultan data. Kemudian saya nggak tahu, tiba-tiba waktu itu masih zaman PET.
Tiba-tiba dari zaman pet. Zaman pet. Jadi saya nggak pernah ketemu, tapi nggak pernah akrab. Tapi tiba-tiba dia message, bro bisa main ke kantor nggak? Wah, saya juga kaget. Waktu menjabat itu belum. Itu CRC, Celebes Research Center, siapa yang nggak kenal, memenangkan 11 kabupaten dan lain-lain. Saya dipanggil itu, terus saya kaget. Ada apa nih? Berdua ngomong. Dia ngomong, bro bisa bantuin nggak? Apa? Apa ya? Pemenangan. Saya bilang, wah bapak ini masternya pemenangan pejabat. Jadi enggak lah, saya tahu bapak. Jadi dia juga ngebaca saya. Sudah di tracking nih. Iya, dia udah tracking. Saya butuh menang di HIPMI Sulsel. Hah? Bertarung di HIPMI. Saya bilang, terus saya apa? Saya meminta pendampingan dari lo. Hah? Saya memenangkan banyak orang. Saya kalau untuk diri sendiri susah, perlu ada orang yang mendampingi pemenangan saya. Ini masalah kredibilitas dan harus dijalani secara profesional. Waktu pertarungan itu. Saya langsung pikir, wow, ini seru juga nih, sesuatu hal yang lain. Akhirnya saya approve. Itu Pak Herman orang yang tidak diperhitungkan, tapi saya bawa brandingnya, saya bawa bahwa pengusaha itu benar-benar harus seperti ini, punya visi. Beliau kan dari santri. Ya santri. Saya betul-betul membuat para voters dan pengusaha itu terinspirasi dan jatuh hati. Nah, akhirnya memang alhamdulillah HIPMI Sulsel 1 kita menangkan 3 tahun yang lalu. Nih sebentar lagi mau musda, ini akhir pemilihannya beliau nih. Jadi udah selesai, nggak maju lagi karena 1 tahun periode. Oh nggak boleh 2 kayak kali. Gitu. Akhirnya sampai sekarang Pak Herman ada klien-klien. Ya saya jadi advisor lah ceritanya. Kadang-kadang ditelepon ada kandidat, "Bud, ada ini gimana? Ini gimana?" Saya sering diskusi, ya ke situ jatuhnya. Jadi dapat trustnya. Banyak ya job dari sini. Enggak juga sih. Transferannya banyak. Oke, kita mau diskusian ini Om. Apalagi masalah di era sekarang ini, di zaman kita dulu. Pada saat itu kan perjuangan kita begitu menggelora pada saat itu. Nah, kenapa Anda tidak seperti menggelora waktu di tahun 2012? Dulu menggebu-gebu banget ya, bro. Gila, bro. Menggebu-gebu banget, tembok ditabrak dulu. Gila, bro. Di mana-mana saya ada cara, ada lagi dia ini, ada lagi nih. Saya juga begitu. Kita pasti selalu duet. Kalau pembicaranya di daerah ini, ada ini, saya yakin pasti ada ini. Andi Matuju, Sidik, Rama, saya ingat banget, Iskandar, siapa lagi, Om Eki, teman-teman TDA lah ya. Untuk itu awal-awal. Ada apa ini? Mau dibilang usia, kita kayaknya masih muda juga ya. Kepala 3 ini bro, masih belum 4. Apa kira-kiranya bro? Sederhananya mungkin dreamsnya masih terlalu kecil ya. Dulu kita menggebu-gebu mau menikah. Jadi standar keberhasilan kita itu setelah menikah adalah menikah. Begitu kita dapat, kita lupa sebenarnya dreams kita ini perlu ada kelanjutan lagi. Akhirnya di sini kita, zaman udah berubah, new business model udah lain, kemudian sistem sudah ini, banyak kompetitor dan anak-anak muda sekarang lebih inovatif. Sepertinya mau membangkitkan selera perjuangan itu susah lagi. Tetapi ada satu insight yang akhirnya, wah ini kayaknya kita harus kumpul deh. Om Andi, Om Rama, Om Sidik, siapapun, ayo kita kumpul. Dan ternyata rumah itu masih ada di TDA. Tadi kita kumpul, cerita, spirit itu bangkit lagi, dan ternyata mereka yang jalan, teman-teman yang memulai usaha, dia perlu inspirasi juga sebenarnya. Karena tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan stuck kayak kita atau mengalami hal yang fase pada saat kayak kita. Nah inilah sebenarnya grafik kesuksesan itu kan nggak naik seperti COVID-19 ini kan. Dia kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Nah itu ternyata dulu kita tidak memperkirakan itu. Dulu kita cuma mengejar satu fokus, bagaimana cara mengumpulkan uang panai. Kemudian begitu dapat, ya ternyata ada kegagalan dan lain-lain. Bagaimana cara bangkit? Ya itu ternyata penting dan ini membuat mental kita jadi kuat. Tapi sekarang masih mau lagi bangun kembali? Spiritnya selalu bro. Saya sekarang macam-macam sih. Akhirnya nyari pola, belajar kemana-mana.
kemudian berguru kemana-mana, nyari peluang dan lain kemana-mana, nggak stuck di satu titik. Karena memang sekarang eranya era terbuka, informasi dan lain-lain. Semua orang berpeluang sama untuk sukses dan semua orang menuju pada titik yang itu, yang akhirnya competitive advantage ini menjadi semakin sengit. Jadi kita harus yang akhirnya 30-an ini harus kembali back to basic. Aduh. Masalahnya gini bro. Back to basic ini. Basicnya nanti kita tidak kuasai medan lagi kalau kita kembali ke basic. Itu dia sih kita sudah ada kuasai medan. Masa kita harus turun lagi kurir ya dari ngantar-ngantar awal. Beda lagi bro. Udah beda ya. Beda sekali. Ini makanya kita harus punya jalan keluar ini. Oke, gitu. Karena saya lihat dong. Ini gini. Trap gak sih? Sepertinya trap ini. Karena begini, saya lihat bisnis-bisnis yang baru ini umurnya baru 2 tahun bisa besar, 4 tahun bisa besar. Kayak misalnya Kopi Kenangan itu sudah masuk skala wilayah apa ya, yang sudah disuntik dana sudah. Saya juga masih belajar sih ngelihatnya. Saya belum bisa mengatakan bahwa mereka itu sukses. Belum memang. Belum. Bagian dari proses. Iya. Untuk mengukur bahwa sumber pendanaan yang banyak di luaran juga banyak seperti WeWorks, startup co-office, working office didanai banyak tutup bro. Jadi jangan menganggap kesuksesan dengan pendanaan yang banyak. Interest oke, iya. Tetapi kalau untuk grow, tumbuh, jalan dan resilience kemudian stabil itu masih perlu waktu dan masih berproses. Nah, di saat inilah kita yang melihat itu, ya udah, lo di depan gue deh sekarang. Kamu yang leader, saya akan ngikutin kamu terus. Di mana celah, di mana keberhasilan, kegagalan supaya kita tidak ini. Nah, begitu kita ngelihat oh dia udah di ujung kesuksesan, oke, kita ikut, ketarik, nggak ada masalah. Menurut saya kalau sukses itu nanti kita bisa ditahu sukses tidak pada saat kita mati. Oh, begitu ya, story ya. Mati nanti mati. Ya. Karena tahu itu kalau. Karena kalau gimana bisa ditahu? Mungkin sukses hari ini bisa jadi besok bisa hilang kalau Allah sudah kun fayakun. Nah, ini yang menarik. Kadang-kadang saya itu setiap ketemu orang, dia melihat keberhasilan saya tanya budi. Tapi dia nggak tahu sebenarnya dia gagal tanya budi ini. Tapi dia memframing tanya budi ini berhasil. Kadang saya ngobrol dengan orang, "Wow, ini dulu tanya budi begini-begini." Saya bilang, "Ini apa sih?" Saya merasa bahwa saya sebenarnya nggak berhasil seperti Gojek dan Grab sekarang, tapi nama itu masih ada. Akhirnya saya temukan kata yang tepat, legacy. Legacy. Jadi kita dulu memang di zamannya ada legacy yang kita sudah torehkan dan itu tercatatkan, bisa di tracking di Google bahwa ini begini-begini. Dan sekarang eranya ya lain lagi, kita bikin legacy apalagi untuk itu. Jadi ya sebenarnya positifnya dulu kita berhasil, bisa sekarang keberhasilan itu sekarang menjadi mungkin tidak terlalu berhasil atau bisa dikatakan gagal. Gitu. Bro, sekarang ini banyak sudah dibuat. Apa saja sekarang yang dibuat? Waduh, list banyak, ada sekolah-sekolah digital, sekolah-sekolah lawyer banyak bro. Ada yang paling laris kemarin saya CPNS ya. Itu ya, saya buat sekolah cpns.com. Sekarang masih ada 10 sekolah bro yang lagi digarap OTW insya Allah. Bro, bagaimana menurutmu ini tentang motivator kah atau coach bisnis kah atau beberapa pemain bisnis bahwa dalam bisnis itu harus fokus? Waduh, ini menyelekit banget. Ada fokus iya benar. Tapi sekarang eranya kita ini anak milenial bisa melakukan multitasking bro. Kita di era saya ya, era bapak juga ya. Multitasking bisa kita melakukan lebih dari 2 pekerjaan. Dulu saya ingat sekali ucapan almarhum, kamu kalau sudah di sarjana hukum jangan pindah ke sarjana ekonomi karena pohon mangga, pohon nangka kalau dia berdekatan rantingnya sama, mangga itu rasanya seperti kenang-kenangkaan. Nah, tidak ada patron. Itu dulu saya mafhum itu. Oh iya, kita di tracking di sini. Nah, era kita ini berbeda, saudara. Berbedanya ya adaptable. Dulu nggak ada istilah new normal, tidak ada istilah adaptasi. Sekarang didengung-dengungkan. Ketika sudah ada crowd, ada masalah. Nah sekarang masalah di kehidupan kita itu sering hadir. Kalau kita tidak beradaptasi, mati kita bro.
Nah, sekarang kalau kita mau bawa ke dalam realita bisnis dan lain-lain, ya kalau mau konsen misalnya jualan baju, ya kalau kamu bisa bikin podcast seperti ini dan bisa menghasilkan, kenapa tidak? Sekarang yang diperbaiki lagi namanya omnichannel. Omnichannel. Ya, jadi omni istilahnya bagaimana saling terkoneksi semua. Jadi misalnya taruhlah ini Kampung Merdeka, saya sendiri sebagai personal branding mempromosikan Kampung Merdeka. Nah, itu yang saya maksud bahwa kita ini mencoba untuk mendapatkan edit value dari setiap peluang. Maksudnya jangan terpatok di pada satu titik. Kalaupun juga itu spesifik, ya oke, kalau itu menjadi sesuatu yang spesifik, master di bidang ini, oke, saya setuju. Tapi kan experience master itu seperti kata guru siapa, Kubik Leadership, 15 tahun bro, 10 tahun, 10.000 jam baru dikatakan expert. Nah kita usia seperti ini mencoba untuk mendapatkan expert itu, waduh gila. Susah bro. Tapi di era sekarang bro, banyak status quo sudah tidak berlaku lagi bro. Misalnya status quo itu kayak kita harus fokus. Di era sekarang nggak berlaku ya? Iya, nggak berlaku. Bisa jadi 10.000 jam itu udah bertambah atau udah nggak berlaku lagi. Bisa jadi berlaku lagi. Bisa jadi sejam orang bisa baik, bisa jadi. Kadang-kadang karena sekarang untuk ini era gila sekali. Memang bro, sepakat sekali. Itu sepakat sekali hari ini muncul ide kita, oh ini seperti kayak baru, ternyata begitu kita launching sudah ada di sini, sudah ada di sini, sudah ada di sini. Sekarang anehnya gini, kita mau rencanakan bisnis ini, sudah kita matangkan baik-baik, mau launching, ternyata arah bisnis sudah berubah lagi. Nah, wah, habis lagi itu namanya adaptasi, berat banget. Itu seperti kayak ya tantangannya semakin seru lah, dan tantangannya sebagai itu semakin mendunia. Anda pendukung globalis ya? Oh, anak buahnya Mardigu ya. Anda pendukung bumi datar ya. Semakin seru deh, semakin seru. Oke, saya mau tanya nih Om. Sekarang masih punya ambisi untuk bangkit ya? Justru yang diperlukan sekarang adalah bouncing back. Kebangkitan itu. Saya nggak sepakat tuh orang-orang yang bilang bahwa generasi milenial itu generasi strawberry, lemah. Enggak lah. Kita strong, kita struggle, kita berjuang. Cuman cara berjuangnya kita sambil rebahan. Karena sekarang rebahan masuk uang juga. Iya, sudut pandangnya berbeda. Jadi memang mentalitas kita itu lagi diuji. Mungkin pada saat mentalitas kita lagi kacau, datanglah riset-riset ini. Tapi kita bangkit kok, kita bisa bertahan kok. Buktinya Om Iskandar sekarang masih dengan Kampung Merdeka dan lain-lain. Kalau sudah tutup pada era itu ya selesai. Iskandar udah nggak ada. Buktinya kita juga saya juga masih dipanggil di sini, udah bersyukur lah. Ceritanya artinya masih terpantau radar bahwa Budi Kamarulin ini masih ada. Anda punya kan apa lagi? Legacy. Bro, apa sebenarnya dicari dalam hidup ini bro? Waduh, lu apa lu yang cari bro? Ini ya. Ngapain bro? Ya.